Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Kali ini saya masih membahas tentang pemutakhiran data mandiri MySA BKN. Bagaimana kabarnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu tentang pengisian MySA-nya? Apakah 12 riwayat pengisian MySA-nya telah terisi semua? Atau masih ada yang belum terisi, atau sudah terisi tetapi masih ada yang merah. Nah, seperti saya ini sudah terisi tapi masih ada yang merah juga untuk riwayat keluarga dan riwayat ubah profil. Tapi biarkan saja karena di histori pengajuan saya ini telah lengkap saya isi dan saya akan membawakan tema yaitu Pertek C2TH, yang mana Pertek C2TH ini berada pada pengisian riwayat pemutakhiran data mandiri untuk riwayat CPNS dan PNS. Nah, di sini untuk riwayat CPNS dan PNS ada isian tentang riwayat C2TH. Nah, di sini ya, tanggal Pertek C2TH. Apa itu Pertek C2TH? Pertek C2TH itu saya ambil pengertiannya atau penjabarannya dari website ahmaddahlan.net. Nah, di sini ahmaddahlan.net menjelaskan jika Anda sedang melengkapi data MySAPK BKN, salah satu kolom isian yang ada dalam daftar tersebut adalah nomor Pertek C2TH. Jadi, apa itu Pertek C2TH? Pertek C2TH adalah singkatan dari pertimbangan teknis calon pegawai negeri sipil yang diangkat lebih dari 2 tahun sebelum diangkat jadi PNS. Misalnya, jika SKTMT CPNS Anda adalah 1 Maret 2020 dan SKTMT PNS Anda lebih dari 1 Maret 2022, maka Anda wajib memiliki surat pertimbangan teknis. Nah, oke. Hal ini disebabkan adanya peraturan yang mewajibkan CPNS harus mengikuti kegiatan latihan dasar CPNS dan diangkat sebagai PNS paling 2 tahun ya. Jadi jika tidak, maka status ke CPNS-an tersebut akan gugur dengan sendirinya. Namun terkadang ada kendala teknis. Mengapa CPNS belum juga mengikuti kegiatan latsar seperti tidak ada anggaran instansi atau pemerintah daerah untuk melaksanakan latsar? Maka hal ini yang dijadikan sebagai pertimbangan teknis melalui surat Pertek C2TH. Jadi nomor Pertek C2TH adalah nomor yang ada pada surat Pertek C2TH. Isian bersifat wajib dan harus dilengkapi. Bagi PNS yang tidak masuk dalam kategori ini, maka kolom ini boleh dikosongkan. Nah, teman-teman, jadi pengertian dari Pertek C2TH dalam pengisian input data CPNS dan PNS itu sudah jelas ya Bapak Ibu, dan saya akan menyimpulkan agar pemahaman teman-teman itu dapat mudah dipahami. Jadi begini, untuk mengukur atau memastikan apakah kita mempunyai Pertek C2TH, yaitu kita mengurangi TMT SKPNS kita kurangi dengan TMT SKCPNS kita. Nah, jika setelah kita kurangi antara TMT PNS dan TMT CPNS, jika lebih dari 2 tahun, maka kita wajib memiliki Pertek C2TH. Oke, Pertek C2TH itu berada pada SKPNS. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk gampangannya seperti itu. Jadi jika kita memiliki masa CPNS lebih dari 2 tahun, maka di SKPNS-nya itu kita cek apakah ada
isian atau data pertimbangan teknis, nomornya C2TH, dan itu akan kita isikan pada pengisian input data riwayat CPNS atau PNS. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, tanggal pertek C2TH berada di SK PNS. Nah, sekedar tambahan ya Bapak Ibu ya. Untuk tanggal dokter ya, di sini kan ada pemeriksaan dokter pemerintah saat kita diangkat menjadi PNS ya, sekedar untuk pengetahuan bersama saja ya. Bagi Bapak Ibu yang lupa atau tidak mengetahui tanggal dokter untuk pengisian riwayat CPNS dan PNS, maka tanggal dokter itu bisa kita lihat di SKPNS juga ya Bapak Ibu ya. Nanti di SKPNS itu ada TMT-nya ya, ada pertimbangan teknisnya dan ada juga tanggal dokter ya, tanggal pemeriksaan dokter. Nah, di situ juga pernah saya bahas Bapak Ibu di konten saya untuk melihat apa namanya, melihat surat keterangan dokter ya. Nih coba saya cek di sini apakah ada. Nah, di sini ya. Di sini ada judul di video saya, informasi SKPNS My SAPK BKN. Nah, di sini dijelaskan sudah video saya, informasi SKPNS My SAPK BKN adalah informasi yang terdapat pada SKPNS untuk mengisi My SAPK. Adapun informasi SKPNS My SAPK yang dapat diinfokan yaitu ada TMT CPNS, ada surat keterangan sehat dokter saat CPNS dulu, dan informasi terkait diklat prajabatan baik nomor dan tanggal STTPL. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk Pertek tadi. Jika lebih dari 2 tahun dapat dilihat di SKPNS, dan untuk surat keterangan sehat dokter saat CPNS dulu dapat dilihat di SKPNS juga, dan informasi yang terkait diklat jabatan baik nomor dan tanggal diklat prajabatan STTPL dapat juga dilihat pada SKPNS. Jadi di informasi SKPNS tersebut banyak menyimpan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengisian riwayat PNS dan CPNS pada pemutakhiran data mandiri My SAPK BKN. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada nomor surat dokter ya. Oke. Nah, di sini ada nomor surat tanda tamat pendidikan, semua ada di SKPNS. Oke Bapak Ibu, ada juga ini nomor perteknya ya. Jadi tidak hanya tanggal pertek C2TH-nya juga, tapi nomor perteknya juga ada informasi di SKPNS. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir ada tanggal surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTPL, atau bisa kita sebut diklat prajabatan Bapak Ibu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, selain men-scan ya, memindai data ke PDF untuk SKPNS-nya dan SKCPNS, akan lebih baik lagi jika informasi di SKPNS tersebut kita lihat ya Bapak Ibu ya. Di situ sudah ditampilkan informasi-informasinya. Jika Bapak Ibu ingin melihat informasi yang tertera pada SKPNS, dapat melihat video saya yang berjudul Informasi SKPNS My SAPK BKN. Nah, di sini ada info surat keterangan dokter. Nah, nanti bisa dicari Bapak Ibu ya video-video saya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat videonya. Dan kalau bisa dibagikan video ke teman-teman yang lain agar dijadikan amal jariah dan dapat membantu teman-teman yang lain untuk penyelesaian input data pemutakhiran data mandiri My SAPK BKN. Karena untuk input data mandiri My SAPK BKN ini menurut saya ini adalah kegiatan yang berkelanjutan Bapak Ibu. Hal ini tidak hanya dikerjakan pada tahun 2021 ini saja, mungkin di tahun 2022 juga nanti kegiatan pemutakhiran data secara mandiri ini akan kita lanjutkan.
Jadi, kalau bisa dalam pengisian MySAPK BKN ini dapat dipahami agar untuk pengisian-pengisian di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi kendala dan masalah. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan jika ada pertanyaan, dapat mengisi di kolom komentar. Akan kita bahas setiap pagi ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MySAPK, datamu, tanggung jawabmu. Wassalam.